Selamat pagi saudara sekalian. Mari kita membuka kitab suci, kita bersama-sama membaca dari surat Roma. Kita membaca dari Roma pasal yang kelima. Kita akan melihat dari ayat 12 sampai 21. Kita akan membahas lebih detail ayat yang ke-16 dan 17. Tetapi kita akan lihat dari ayat 12 sampai 21. Saya bacakan ayat yang ke-12, saudara membaca yang ke-13, dan kita terus bergantian sampai ayat yang ke-21. Sebab itu sama seperti dosa telah masuk ke dalam dunia oleh satu orang, dan oleh dosa itu juga maut, demikianlah maut itu telah menjalar kepada semua orang, karena semua orang telah berbuat dosa. Sungguh pun demikian maut telah berkuasa dari zaman Adam, sampai kepada zaman Musa juga atas mereka yang tidak berbuat dosa dengan cara yang sama, seperti yang telah dibuat oleh Adam, yang adalah gambaran Dia yang akan datang. Dan kasih karunia tidak berimbangan dengan dosa satu orang. Sebab penghakiman atas satu pelanggaran itu telah mengakibatkan penghukuman, tetapi penganugerahan karunia atas banyak pelanggaran itu mengakibatkan pembenaran. Sebab itu sama seperti oleh satu pelanggaran, semua orang beroleh penghukuman, demikian pula oleh satu perbuatan kebenaran, semua orang beroleh pembenaran untuk hidup. Tetapi hukum Taurat ditambahkan, supaya pelanggaran menjadi semakin banyak, dan di mana dosa bertambah banyak, di sana kasih karunia menjadi berlimpah-limpah. Saya bacakan kembali ayat 16 dan 17. Dan kasih karunia tidak berimbangan dengan dosa satu orang, sebab penghakiman atas satu pelanggaran itu telah mengakibatkan penghukuman. Tetapi penganugerahan karunia atas banyak pelanggaran itu mengakibatkan pembenaran. Sebab jika oleh dosa satu orang maut telah berkuasa oleh satu orang itu, maka lebih benar lagi mereka yang telah menerima kelimpahan kasih karunia dan anugerah kebenaran akan hidup dan berkuasa oleh karena satu orang itu, yaitu Yesus Kristus. Mari kita berdoa. Ya Bapa di surga, kami menyerahkan pembacaan dan khotbah, pembacaan kitab suci dan khotbah pada hari ini ke dalam belas kasihan Tuhan. Berkenanlah memimpin ya Tuhan, biarlah Roh Kudus yang menguasai hati dan hidup kami, mengajar kami setiap firman, biarlah Tuhan pakai hamba-Mu yang hina ini, sehingga melalui pekerjaan Roh Kudus, apa yang Tuhan mau dinyatakan, boleh dinyatakan dengan limpah oleh karena Tuhan, dan kami boleh menikmati dan memahami kelimpahan itu juga oleh karena belas kasihan Tuhan. Kiranya Tuhan tolong kami sehingga kami bertumbuh terus di dalam melihat hidup kami, di dalam melihat dunia ini, dan di dalam melihat Tuhan yang penuh kasih karunia yang dicurahkan bagi kami. Bimbing kami ya Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Saudara, di ayat 16 dan 17 sekali lagi kita diingatkan mengenai peran Adam dan Kristus. Adam memberi mati dan Kristus memberi hidup. Nah saudara, kita sudah lihat dari pembahasan lalu bahwa untuk memahami perbandingan ini antara Adam dan Kristus, kita bukan hanya melihat contoh representasi di dalam bentuk tokoh, yaitu karena satu orang yaitu Adam, kita semua jatuh dalam dosa. Karena satu orang yaitu Kristus, kita semua dibenarkan. Itu tentu benar ya, saudara harus melihat representasi ini, wakil kita di dalam figur atau di dalam Adam dan juga di dalam Kristus. Di dalam Adam, di dalam manusia pertama ini, dan di dalam Kristus yang pertama bangkit. Nah saudara, dua ini tentu penting, tapi kita harus tahu bahwa kedua tokoh ini mempunyai konteks. Dan ini yang membuat kita dapat mengerti apa yang dimaksudkan dengan mati
dan juga dimaksudkan dengan hidup. Mati di dalam Adam dan hidup di dalam Kristus. Nah saudara, kita harus tahu apa yang dimaksudkan dengan mati. Kita mesti tahu juga apa yang dimaksudkan dengan hidup. Dan tentu konteks yang paling mungkin memberi kita pengertian tentang mati adalah peristiwa Taman Eden. Kita melihat bahwa kitab suci kita bukan hanya memberikan pengetahuan sebagai teori, tetapi memberikan kepada kita kisah untuk kita renungkan. Dan setiap kisah ada konteks, setiap kisah ada cerita, ada tokoh, ada kejadian, ada hal yang diajarkan di dalamnya. Demikian juga dengan peristiwa di Taman Eden yang adalah kelanjutan dari karya Tuhan menciptakan dunia ini. Nah, maka saudara, kejatuhan Adam di sini yang dimaksud tentu adalah kegagalan Adam mentaati firman, yaitu titik di mana dia mengambil buah dari pohon pengetahuan baik dan jahat, kemudian memakannya. Nah, ini merupakan pesan yang penting bagi kita karena ada perubahan dari kisah yang diceritakan di Kejadian 1 dan 2 di dalam Kejadian 3. Kalau saudara lihat Kejadian 1 dan 2, kita lihat bagaimana Tuhan dengan teliti menciptakan segala sesuatu. Tuhan mengenyahkan hal-hal yang mengganggu hidup. Manusia tidak mungkin hidup kalau seluruh bumi penuh dengan air. Maka Tuhan singkirkan air dan munculkan daratan. Nah saudara, kita sudah bahas minggu lalu bahwa kisah ini harus dipahami berdasarkan budaya dari timur dekat kuno. Dan meskipun budaya ada sangat banyak, ada budaya Israel, kemudian budaya Mesir kah, atau itu budaya Mesopotamia, budaya orang-orang Hittite, atau budaya orang-orang Ugarit. Ada banyak sekali budaya, tapi ada satu yang sentral yang bisa disebut sebagai sungai budaya untuk kita memahami apa yang dimaksudkan, karena apa yang dimaksudkan dari daerah-daerah itu akan mempunyai kaitan dengan budaya utama atau sungai budayanya. Nah maka saudara, kita bisa melihat bahwa Kejadian 1 dan 2 adalah peristiwa membuat hidup di dalam skema bait. Hidup tidak bisa lepas dari ibadah. Hidup tidak mungkin lepas dari berada di hadapan Tuhan. Nah itulah yang diset, yang diatur di dalam Kejadian 1 dan 2. Tuhan menciptakan segala sesuatu, menata segala sesuatu. Kalau kita lihat apa yang dikatakan John Walton, kemarin saya sudah sempat bahas. Ini kisah penciptaan lebih kepada kisah penataan. Segala sesuatu yang Tuhan munculkan adalah demi menata bumi ini menjadi limpah. Segala sesuatu yang Tuhan batasi adalah demi menata bumi ini supaya menjadi teratur. Menjadi teratur, menjadi limpah demi hidup yang boleh ada di dalamnya. Nah, maka saudara sekalian, Kejadian 1 dan 2 adalah kisah Allah membangun bait, dan hari ke-7 dia beristirahat. Tuhan beristirahat di hari ke-7. Ini berarti dia mendiami baitnya dan memerintah. Nah, kita sudah bahas ini ya, dia mendiami baitnya dan memerintah, dan itulah pengertian Sabat, hari ke-7 di dalam Kejadian 1 dan 2. Lalu Kejadian 3 memutarbalikan ini karena kata baik, 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 dan bahkan sungguh amat baik. Tov, 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 dan meot tov. Ini adalah kata yang dipakai untuk penilaian terhadap progres dari ciptaan. Pembangunan bait ada progres, dan progresnya adalah sesuatu yang Tuhan nilai baik. Baik. Nah tapi di dalam Kejadian 3, kata baik muncul lagi di dalam bentuk pohon pengetahuan baik dan jahat. Ya kalau kita tafsirkan dengan cara kita akan mengatakan, oke, ada pohon lalu ada buah, so what? Ada pohon, ada buah, jangan makan. Itu absurd, perintah yang absurd. Karena waktu kita baca pohon, kita taruh pohon dalam pengertian kita di dalam kisah itu. Tapi yang harus kita lakukan adalah melihat bagaimana kisah itu menceritakan segala sesuatu sebagai simbol dari pesan yang Tuhan mau berikan. Maka saudara, pohon pengetahuan baik dan jahat adalah pernyataan bahwa untuk selanjutnya ciptaan ini, bumi yang Tuhan sudah jadikan, adalah bumi yang akan menjadi baik di dalam cara Tuhan. Tapi saudara, turn atau putaran yang terjadi adalah ketika Adam dan Hawa melanggar perintah itu. Banyak yang mengatakan bahwa perintah Tuhan tidak boleh dilanggar, kalau dilanggar pasti akan mati. Tapi Kejadian 3 tidak sedang bicara
Sesimpel itu. Kejadian 3 tidak hanya mengatakan jangan langgar perintah Tuhan, kalau berani langgar mati. Apapun yang Tuhan perintahkan kalau langgar mati. Kalau Tuhan bilang jangan berani terobos. Tapi saudara, ada sesuatu yang lebih dari nuansa perintah itu ya. Jangan makan dari pohon pengetahuan baik dan jahat ini. Pada hari kamu memakannya, kamu akan mengalami kematian atau matinya mati. Sama seperti Tuhan memberikan tekanan untuk keindahan ciptaan yang total itu, Tuhan juga memberikan tekanan untuk kematian. Maka di dalam pohon pengetahuan baik dan jahat, terkandung makna yang bentur dengan keindahan ciptaan. Apapun yang indah dari ciptaan diwakili dengan kata baik. Baik menurut siapa? Menurut Tuhan. Maka apapun yang melawan hal itu atau yang bentur dengan kebaikan ciptaan adalah mendirikan versi baik di luar Tuhan. Nah, kalau ada versi baik di luar Tuhan, berarti pemilik konsep baik, penentu mana baik dan mana jahat adalah Tuhan di dalam bait ini. Saudara tentu bisa lihat kaitannya. Ini sebenarnya kaitannya jelas. Kalau saudara bilang, saya baru tahu loh setelah dengar khotbah Bapak. Sama, saya juga baru tahu setelah studi. Jadi ini bukan pengetahuan yang mendadak kita punya. Itu sebabnya seorang bernama Schleiermacher pernah mengatakan, ilmu menafsir itu bukan untuk membuat kita tahu. Ilmu menafsir adalah untuk membersihkan salah tafsir. Nah, maka kalau saya tanya ya, saudara baca Alkitab ini, kalau saudara baca, saudara ngerti atau enggak? Saudara ngerti, tapi mungkin salah ngerti kan? Saudara enggak akan bilang, saya enggak ngerti sama sekali. Enggak mungkin. Karena ini ditulis pakai bahasa Indonesia kok. Saudara kalau enggak ngerti, enggak mungkin. Saudara pasti akan berusaha mengerti, dan saudara akan pakai konsep yang saudara sudah lebih dulu tahu untuk mengerti. Sehingga enggak mungkin enggak ada pengertian. Kecuali kalau saudara baca dalam bahasa, bahasa Swahili mungkin. Dan saudara nggak bisa bahasa Swahili ya, saudara pasti akan lihat ini absurd, nggak ngerti apa maksudnya. Tapi ini bahasa yang saudara mengerti, saudara pasti akan punya pengertian. Nah, maka Schleiermacher mengatakan hermeneutika diperlukan untuk bereskan pengertian salah. Bukan untuk mengarahkan kita ngerti, karena saudara pasti akan ngerti kok. Nah, jadi saudara sekalian, kita perlu kembali kepada pengertian Alkitab waktu membaca istilah Alkitab dan juga argumen dari Alkitab. Jangan baca lewat argumen kita. Misalnya saudara mengatakan, wah surat kitab Kejadian ini argumennya bagus, ini apologetik yang terhebat, misalnya lebih hebat daripada Alvin Plantinga misalnya. Ini gaya Plantinga ada di sini. Nggak mungkin lah. Kitab Kejadian nggak mungkin pakai gaya Plantinga, karena saudara nggak tahu Plantinga ya. Ya, seorang apologet abad 21, ya, abad 20 akhir. Nah, nggak mungkin kitab Kejadian menulis dengan cara Alvin Plantinga menulis. Nggak mungkin. Maka saudara dan saya perlu belajar untuk mengetahui bagaimana cara Alkitab mempresentasikan idenya. Nah, demikian juga di dalam kisah Kejadian, di dalam pengertian baik, sungguh amat baik. Sekarang ada perkataan matinya mati. Kalau kamu makan pada hari, kamu memakan buah dari pohon pengetahuan baik dan jahat, pastilah kamu mati. Jadi ada hari, ada baik, ada mati. Nah, ketiga hal ini adalah hal yang saudara bisa baca dari Kejadian 1 dan 2. Tuhan tidak mengatakan begitu kamu telan kamu mati. Kadang-kadang ada pengkhotbah yang mengekstrimkan ya. Begitu kamu telan buah itu, plek, nyangkut di sini. Lalu kamu mati. Makanya ada Adam's apple gitu ya, Adam's apple. Nah, saudara, tentu kitab Kejadian tidak mengatakan begitu. Bukan tanpa alasan Tuhan mengatakan pada hari kamu memakannya, pastilah kamu mati. Nah, tugas kita waktu baca adalah mendeteksi pengulangan ini. Ya, saya tahu ini hari Minggu bukan hari Rabu ya. Ini PA hari Rabu bahas tentang hermeneutika. Nah, saudara bisa mendeteksi itu dengan melihat kata hari. Itu pun sudah membantu saudara mengerti. Hari ke-1, hari ke-2, hari ke-3, hari ke-4, hari ke-5, hari ke-6, hari ke-7. Lalu ada hari lagi. Pada hari kamu memakan. Aku makan di hari apa ya? Saudara, Adam makan di hari apa? Hari pertama, kedua, ketiga, pasti enggak ya. Hari ke-8, 12, 15. Bukan itu poinnya kan. Poinnya adalah apa yang kamu lakukan, yaitu makan. Pada hari kamu makan, akan menjadi hari yang bentur dengan hari-hari penciptaan. Hari pertama, 2, 3, 4, 5, 6, 7 adalah hari yang baik di dalam pandangan Tuhan. Pada hari kamu makan buah, hari itu tidak bisa klop dengan hari pertama, hari kedua, hari ketiga, hari keempat, hari kelima, apalagi hari ke-6. Hari ke-6 apalagi hari ke-7. Saya terlalu cepat ke puncaknya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 nggak imbang dengan hari kamu makan buah dari pohon pengetahuan baik dan jahat. Pada hari kamu makan, itu akan menjadi hari yang tidak klop dengan hari penciptaan.
Lalu Tuhan mengatakan, pada hari kamu makan. Makan apa? Makan buah dari pohon pengetahuan baik dan jahat. Ini merupakan pertanda bahwa pohon ini memberikan peringatan tentang keindahan ciptaan. Kalau ciptaan dipelihara di dalam versi baiknya Tuhan. Nah, tapi kalau Adam dan Hawa melanggar, pada hari makan, pastilah kamu akan mengalami matinya mati. Penekanan ini adalah penekanan yang bentur dengan penekanan hari ketujuh. Hari penciptaan selesai. Pada waktu hari penciptaan selesai, Tuhan mengatakan sungguh amat baik. Waktu Tuhan bilang sungguh amat baik, ini bentur dengan mengalami matinya mati. Matinya mati bentur dengan sungguh amat baik. Pohon pengetahuan baik dan jahat bentur dengan penilaian baik dari Tuhan. Pada hari kamu makan bentur dengan hari pertama, hari kedua, hari ketiga, 4, 5, 6, 7. Hari-hari penciptaan Tuhan. Maka dengan kata lain, Kejadian 3 sedang mengatakan, jika kamu makan buah dari pohon pengetahuan baik dan jahat, kamu akan mati karena kamu akan terkucilkan dari seluruh rancangan ciptaan Tuhan. Jadi kematian yang dimaksud adalah kematian karena tereksklud atau dikeluarkan dari keindahan ciptaan Tuhan. Siapa yang dikeluarkan? Nah, ini poin yang mengerikan. Yang dikeluarkan adalah imamnya. Kalau bumi adalah bait, manusia adalah imamnya. Yang dikeluarkan adalah imamnya loh. Dan ini parah ya. Kalau imamnya yang keluar, maka seluruh bait menjadi bait yang gak jelas lagi gunanya. Saudara, kalau saudara ada di bait, misalnya saudara lihat ya di bait Allah gitu. Lalu yang datang ke situ adalah imam Baal. Kira-kira itu oke nggak ya? Atau masih bisa sebagai variasi? Orang Israel akan tanya, itu siapa imam yang memimpin hari ini? Lalu mereka mengatakan, yang memimpin adalah hamba Baal. Abi Baal gitu. Namanya siapa? Abi Baal. Panggilannya Aal. Siapa yang melayani? Imam Baal. Lalu Israel bilang, oh saya kira siapa. Oke lah, ini ada gaya ibadah yang baru. Menarik juga ya. Kita sudah terlalu monoton mengikuti kebaktian yang dipimpin oleh Lewi, oleh para imam. Sekarang sekali-sekali kita dapat kesegaran karena kita luas hati. Kita menampung cara ibadahnya orang lain. Ini sindiran kalau sudah nggak tahu untuk gereja kita sekarang gitu ya. Karena kita mungkin terlambat untuk mencari tahu pengertian sindiran. Udah terlalu sering dimarahin gitu ya. Orang Israel mengatakan, oh nggak apa-apa, ayo adopsi aja gaya ibadahnya Baal. Kita juga pengen tahu kok kayak apa. Karena kita bosen dengan gaya ibadah yang monoton. Dengan musik-musik yang itu lagi. Ayo kita terima musik yang baru. Saudara, ini yang terjadi, pasti orang Israel akan berontak dan mengatakan bunuh imam itu. Dia nggak boleh masuk ke bait sucinya Tuhan. Bait suci Tuhan adalah untuk imamnya Tuhan, bukan imam berhala. Nah sekarang kalau saudara lihat seluruh bumi adalah bait. Dan imam ini yaitu kita sudah memberikan diri kepada ilah yang palsu, yaitu ketiadaan. Karena mereka menjadi hamba dari sesuatu yang lain dan bukan Tuhan. Maka saudara, seluruh bumi jadi kacau. Seluruh bumi jadi nggak jelas gunanya apa. Dan manusia menjadi imam yang tidak jelas di bait yang tidak jelas lagi gunanya. Nah ini mati loh. Jadi saudara, mati itu adalah sesuatu yang skopnya sangat besar dan global. Dan ini yang diceritakan oleh Paulus. Paulus sangat mengerti pengertian ini. Maka dia mengatakan, mati datang dari Adam. Kalau saudara bilang, heran ya, cuma gara-gara makan aja jadi mati. Oh iya ya, kita harus ngerti bahwa kalau perintah Tuhan dilanggar pasti mati. Jadi kalau Tuhan ngomong apa, dilanggar itu mati. Saudara, itu enggak benar, saya enggak bilang itu enggak benar ya. Maksud saya adalah itu bukan tekanannya kitab Kejadian. Tekanan kitab Kejadian adalah ada keindahan ciptaan dan kamu enggak mau ambil bagian di dalamnya. Ada kelimpahan ciptaan, Tuhan sudah ciptakan semua dengan sangat teratur, dengan penuh konsentrasi, dengan penuh gairah, dengan penuh keindahan. Seluruh cintanya, seluruh perasaan hatinya dicurahkan oleh Tuhan untuk mencipta, dan manusia tidak mau ambil bagian. Ini bodohnya luar biasa loh. Maka sebenarnya kejatuhan manusia adalah kisah terbodoh sepanjang sejarah yang kita sampai sekarang tangisi. Kenapa manusia tidak mau ikut programnya Tuhan? Tuhan sudah buat hari pertama, hari kedua, hari ketiga, hari keempat, hari kelima, hari keenam, hari ketujuh dia beristirahat. Dan sekarang manusia diajak berbagian, tapi manusia nggak mau. Manusia mau reinterpretasi bait ini. Ini sama dengan saudara ada di sebuah rumah sebagai tamu atau sebagai pembantu mungkin, lalu saudara reinterpretasi rumah itu. Kan nggak mungkin ya. Umpama saya jadi pembantu di rumahnya Pak Hans. Atau jangan ya, dia sungkan. Pak Hans jadi pembantu, udahlah janganlah. Ada seorang pembantu datang ke rumahnya Pak Hans, nah ini lebih aman ya.
Ada seorang pembantu datang ke rumahnya Pak Hans, dia mau kerja. Lalu ditanya, namanya siapa? Nama saya Abi Baal, misalnya gitu ya. Abdi Baal. Lalu Pak Hans menerima dia menjadi pegawai, menjadi apa istilahnya sekarang? Asisten rumah tangga, sorry, nggak bilang lagi pembantu ya. Lalu Pak Hans mengatakan, oke tolong ya tangani rumah saya perlu bersihkan karena udah agak lama nggak dibersihkan, sekitar 2 tahun ada, misalnya begitu. Jadi tolong bersihkan, lalu Pak Hans pergi karena dia harus pelayanan. Lalu orang itu datang di rumah ini kemudian mulai mereinterpretasi segalanya. Ini ruang tamu harusnya nggak di sini. Ini kenapa kamar utama di sini? Lalu kenapa tempat tidurnya model ini? Lalu reinterpretasi ulang. Dia mengatakan ini nggak cocok jadi rumah, ini harusnya jadi kafe. Kemudian pembantunya mulai rubah meja-mejanya, menatanya sedemikian, kemudian tambahan kursi-kursi plastik, kemudian di depan dia taruh pelang. Kafe, Abdi Baal. Siapa mau datang silakan datang. Lalu ada kasirnya, kemudian begitu Pak Hans pulang dia heran. Loh ini ada kafe baru. Loh tunggu ini rumah saya loh. Kok rumah saya jadi kafe begini? Apakah tiba-tiba dia akan masuk ke rumah dan mengatakan ke asisten rumah tangganya, hamba yang baik engkau. Aku sungguh suka ini. Ya kecuali untung mungkin hal yang lain lagi ceritanya. Tapi saudara itu nggak benar kan? Dia nggak boleh reinterpretasi rumah ini. Dia adalah hamba. Manusia nggak boleh reinterpretasi bumi ini. Manusia nggak boleh reinterpretasi hidupnya sendiri. Nggak bisa. Tapi tindakan makan dari pohon pengetahuan baik dan jahat menyimpulkan hal itu. Ini adalah turning point. Kamu mau seenaknya di buminya Tuhan, ya nggak bisa. Kamu nggak bisa hidup kalau begitu. Maka saudara ini bukan ancaman Tuhan mengatakan begini ya. Kalau makan saya bunuh, nggak ada perkataan itu. Tuhan tidak bunuh, tapi otomatis manusia mati. Itu yang kita lihat dari kisah penciptaan. Sayang kita nggak baca itu. Tapi kitab Kejadian menjelaskan itu dengan jelas. Karena kitab Kejadian mengatakan Tuhan membentuk manusia dari tanah. Nah saudara bagi orang timur dekat kuno, membentuk dari tanah itu jelas artinya. Dan saudara nggak perlu cari jauh-jauh. Saudara akan tahu bahwa artinya dari tanah itu adalah mati. Tuhan membentuk manusia di dalam keadaan begitu fragile sehingga dia gampang mati. Tuhan membentuk manusia dari tanah dan ketika manusia jatuh dalam dosa, Tuhan mengatakan kamu akan bekerja mencari makananmu dengan berpeluh. Tapi semak duri yang akan dihasilkan tanah. Sampai engkau menjadi tanah. Karena engkau diambil dari tanah gitu ya. Ini bahasa jelas. Manusia diambil dari tanah berarti manusia tidak punya kekekalan di dalam dirinya. Saudara bilang, lain ya dengan Pak Tong. Saya soroti sisi yang lain. Saya nggak bilang Pak Tong salah ya. Saya soroti dari sisi yang lain. Tapi saudara yang ditekankan oleh kitab Kejadian adalah manusia adalah makhluk mati. Lalu gimana supaya nggak mati? Makanlah dari pohon kehidupan. Ini simbol ya. Kalau saudara tidak datang ke Tuhan, saudara mati. That's it. Tuhan tidak taruh baterai kekal dalam hidup kita. Tuhan tidak taruh kita kemungkinan untuk hidup bertahan. Gak bisa. Saudara harus interaksi dengan Tuhan. Saudara harus berelasi dengan Tuhan. Baru bisa hidup. Begitu relasi ini tidak ada, saudara mati. Otomatis. Maka Tuhan tidak perlu bunuh manusia. Momen manusia terpisah dari Tuhan, dia mati. Nah, maka jangan salah melihat kitab suci. Karena waktu kitab suci, terutama di dalam surat Roma, ketika Paulus mengatakan penghakiman, Tuhan menjatuhkan hukuman, ini semua adalah untuk keindahan ciptaan. Tuhan tidak pernah menghakimi untuk tujuan lain. Tujuannya adalah untuk kebaikan ciptaan, kelimpahan ciptaan, dan keindahan ciptaannya. Tuhan menghakimi untuk membuat ciptaannya jadi lebih baik. Maka kalau dikatakan Tuhan menghakimi Adam, ini berarti Tuhan memberikan kepada Adam pilihannya dia sendiri, dan pilihannya dia adalah terpisah dari hidup, itu sebabnya dia mati. Maka saudara, makan buah dari pohon pengetahuan baik dan jahat. Ini bukan cuma sekadar makan. Karena ada 3 istilah yang penting dari penciptaan yang diputar balikan lewat peristiwa memakan buah pohon pengetahuan baik dan jahat. Yaitu mengenai standar baik, kemudian mengenai pengulangan. Sungguh amat baik menjadi mempunyai matinya mati. Dan yang ketiga adalah pada hari. Jadi saudara, pohon ini adalah simbol untuk membuat manusia pilih. Kamu mau ikut mana? Ikut lanjut keindahan ciptaan yang Tuhan sudah develop, Tuhan sudah buat, Tuhan sudah konsentrasi lakukan, Tuhan sudah kerjakan dengan sebaik mungkin. Tuhan sudah berikan hatinya di situ. Atau kamu mau pilih jalan lain. Dan ini adalah peristiwa menyedihkan, Adam pilih jalan lain. Maka saudara Paulus mengatakan di bagian sebelumnya yang kita sudah baca di minggu lalu,
bahwa maut berkuasa kepada semua, bukan cuma Adam. Meskipun orang-orang lain tidak berbuat dosa dengan cara yang sama seperti Adam. Caranya lain, esensinya sama. Caranya bukan memakan buah dari pohon pengetahuan baik dan jahat, tapi esensinya sama. Yaitu kita pilih jalur sendiri. Kita menolak ketuhanannya Tuhan. Kita menolak the lordship of the Lord. Kita menolak the lordship of God. Kita menolak Tuhan, ketuhanannya Allah di dalam ciptaan ini. Maka kita mati. Nah, jadi saudara sekalian, kematian harus ditafsirkan bukan hanya di dalam pribadi Adam, tapi juga di dalam konteks ketika Adam jatuh dalam dosa. Maka ada 3 hal yang hilang. Ini ada 3 hal yang kita bisa tafsirkan sebagai mati. Hal pertama, mati adalah terusir dari hadirat Tuhan. Itu yang jelas sekali pertama. Terusir dari hadirat Tuhan. Jika bumi ini adalah baitnya Tuhan, lalu manusia memilih untuk menjalani versinya sendiri dari bait ini, maka dia mati. Dia mati karena dia terusir dari hadapan Tuhan. Dan Tuhan tidak akan menyerah terhadap bumi ini. Nah, ini saudara yang bentur dan akhirnya membuat manusia tersingkir. Tuhan menciptakan seluruh bumi dan Tuhan tidak berhenti untuk mengklaim bumi ini jadi miliknya. Pada waktu manusia jatuh dalam dosa, Tuhan tidak mengatakan, ya jatuh dalam dosa deh. Ya sudahlah, bumi sudah gagal, saya bikin planet lain aja jadi bumi yang baru. Enggak. Tuhan mengatakan bumi ini yang akan aku bersihkan. Bumi ini yang akan aku buat sempurna. Tuhan akan berdiam di sini sebagai baitnya. Nah saudara, kita banyak dipengaruhi, sadar nggak sadar ya. Pendeta Billy pernah mengatakan dipengaruhi itu bukan karena saudara belajar orangnya. Dipengaruhi bisa jadi saudara punya pola pikir yang sama dengan orang tersebut. Kita banyak dipengaruhi oleh Karl Barth. Di dalam konsep yang juga mungkin salah ya. Kita salah ngerti Karl Barth. Pengertian umum yang kita pahami dari Karl Barth adalah bahwa Karl Barth tidak percaya natural theology. Dia tidak percaya bahwa alam bisa menunjukkan kemuliaan Tuhan. Ini dia tolak. Menurut artikel yang saya baca, penolakan itu pun adalah salah baca dari Barth. Tapi saya kurang ahli Barth ya, karena saudara lihat bukunya tebal-tebal luar biasa. Dan dia suka kutip bahasa asing tanpa menerjemahkan. Ini orang, kalau dia baca orang Prancis, dia akan kutip bahasa Prancis tanpa terjemahan. Untung sekarang ada Google Translate ya. Dia kutip orang Latin, dia tulis bahasa Latin. Dia kutip PL, dia tulis bahasa Ibrani. Dia kutip PB, dia tulis bahasa Yunani. Dia kutip Calvin, dia akan tulis bahasa Latin. Dia kutip tokoh Jerman, dia akan pakai bahasa Jerman, bahasanya sendiri. Nah saudara sekalian, Karl Barth mengatakan itu menurut tafsiran banyak orang. Bahwa alam ini nggak bisa mencerminkan Tuhan. Dan itu yang mungkin juga tanpa sadar kita percayai. Bahwa seluruh bumi ini nggak penting-penting amat. Tapi itu kontradiksi dengan kisah penciptaan. Karena di dalam kisah penciptaan bumi sangat penting dan Tuhan tidak akan menyerah. Tuhan akan berjuang untuk bumi ini jadi milik dia lagi. Dan ini berita buruk bagi orang-orang yang tidak mau ikut Tuhan. Karena berarti tidak akan ada tempat bagi mereka di bumi ini. Itu mati loh. Terusir dari hadapan Tuhan dan celakanya, terusir juga dari buminya Tuhan. Maka saudara, kita menikmati hidup yang sementara ini dan akhirnya kita mati. Kamu adalah tanah dan dari situ kamu akan kembali. Itu kalimat jelas sekali kan. Tuhan tidak bilang, karena kamu makan buah pengetahuan baik dan jahat, saya bunuh kamu. Kalimat itu enggak ada. Tuhan tidak hukum mati manusia. Tuhan cuma biarkan manusia menjadi apa adanya dia tanpa Tuhan. Dan tanpa Tuhan manusia adanya mati. Itu. Jadi Tuhan biarkan manusia apa adanya tanpa Tuhan dan tanpa Tuhan ya adanya manusia adalah mati. Nah maka saudara, kematian menjadi tidak terhindarkan, menjadi bagian dari kehidupan kita. Karena kita terpisah dari Tuhan. Terpisah. Lalu apa tanda kita terpisah dari Tuhan? Tanda terpisah dari Tuhan bukan hanya karena Adam makan buah itu, lalu kita otomatis terpisah meskipun kita baik. Enggak. Kita pun lakukan hal yang sama secara esensi. Kita terpisah dari Tuhan. Kita hidup tanpa Tuhan. Kita jalankan hidup tanpa peduli Tuhan. Saudara dan saya pilih jalan hidup. Pilih pilihan hidup, pilih apapun tanpa kecintaan kepada Tuhan. Saudara, seringkali kita salah mengerti tentang kehendak Tuhan. Di PA Pak Yadi hari Jumat, Pak Yadi sudah bahas dengan sangat baik sekali. Bahwa kesalahan kita mengerti kehendak Tuhan adalah bahwa kita tidak tahu bahwa Tuhan menginginkan kita dengan lepas dan bebas pilih alternatif yang ada. Tapi dengan diikat oleh kecintaan kepada Tuhan dan sesama. Itu mengerti kehendak Tuhan. Seringkali kita salah ya, apa itu mengerti kehendak Tuhan? Oh berarti saya harus ke universitas ini atau itu. Kira-kira saya harusnya ke ITB atau ITC? Atau CIT gitu ya. Ya kalau sudah tanya saya, saudara sudah tahu apa jawaban saya ya. Karena kepicikan kubu gitu ya.
Saya mesti kuliah di mana ya? Di sini atau di situ? Ayo cari kehendak Tuhan. Tuhan kira-kira ke kiri atau ke kanan. Nah Pak Yadi banyak sindir dengan mengatakan ketakutan kita bukan ketakutan mendukakan hati Tuhan kok. Ketakutan kita adalah takut hidup kita lebih parah kalau salah pilih. Coba saudara takut salah nikah bukan karena takut mendukakan Tuhan loh. Saudara takut hidupnya menderita. Saudara takut salah pilih karena takut repot. Nanti kalau saya pilih kuliah yang salah, lalu lulusannya nggak diterima di mana-mana, mati saya. Jadi saudara waktu kita bilang Tuhan mana kehendakmu, sebenarnya di balik itu adalah Tuhan saya nggak mau repot, mana jalan yang benar supaya aku nggak repot. Saya nggak mau salah nikah, takut repot. Saya nggak mau salah kerja, takut repot. Saya nggak mau salah pilih kota, takut repot. Saya tidak mau salah pilih negara, takut repot. Saya tidak mau salah pilih karir, takut repot. Itu bukan mencari kehendak Tuhan, itu namanya mencari ketidakrepotan. Dan Tuhan nggak mau peduli kepada orang-orang yang concern utamanya cuma nggak mau repot. Karena kalau saudara bilang aku mau tahu kehendak Tuhan lebih repot loh. Karena kehendak Tuhan adalah mematikan diri, mencintai Tuhan dan mencintai sesama. Maka di akhir PA itu Pak Yadi mengingatkan, apa sih kehendak Tuhan? Kehendak Tuhan adalah engkau mencintai Tuhan dan melakukan apa yang perlu untuk membuktikan cinta itu. Apapun itu loh. Saudara nggak akan salah nikah hanya karena saudara pilih alternatif A atau B. Tapi saudara akan salah nikah kalau saudara pilih berdasarkan diri. Saudara akan salah kerja kalau saudara pilih berdasarkan diri. Berdasarkan keengganan untuk repot. Seringkali orang yang paling nggak mau repot justru dikasih kerepotan ekstra repot. Ini bukan nubuat ya, tapi ya kalau saudara nggak suka repot ya selamat datang di dunia repot yang saudara nggak bisa hindari. Kerepotan adalah amanah, itu ya wajib. Nah maka saudara sekalian, kehendak Tuhan adalah saudara menjalankan kecintaan kepada Tuhan supaya dunia tahu bumi ini milik Tuhan. Nah itu prinsip penting untuk mengerti hidup di hadapan Tuhan. Apa itu hidup di hadapan Tuhan? Hidup di hadapan Tuhan berarti saudara dan saya mau menunjukkan kepada seluruh makhluk bahwa bumi ini milik Tuhan. Nah itu namanya hidup di hadapan Tuhan. Sedangkan sebaliknya hidup tanpa Tuhan berarti saudara mau menyatakan bahwa hidupku milikku dan konteksku milikku. Lingkungan sekitarku milikku. Hidup milik saya, istri milik saya, atau suami milik saya, pekerjaan milik saya, anak milik saya, rumah milik saya, uang milik saya, dunia yang saya sentuh milik saya, tanah di mana saya melangkah milik saya. Nah, itu namanya terpisah dari Tuhan. Maka saudara mati adalah ketika kita mengatakan milik saya. Ini milik saya, hidup milik saya, dunia milik saya, karir milik saya, anak milik saya, keluarga milik saya, gereja milik saya, hamba Tuhan milik saya, semua milik saya. Itu mati. Kenapa mati? Karena saudara nggak akan menikmati kelimpahan hidup dengan cara begitu. Dunia ini tidak didesain, bumi ini tidak didesain untuk menjadi tidak bertuhan. Hidup saudara tidak mungkin nyaman jika saudara hidup tanpa Tuhan. Banyak orang Kristen nggak ngerti ini karena mereka menganggap kekristenan cuma satu aspek kecil dari hidupnya. Saya nggak perlu Kristen waktu makan, saya nggak perlu Kristen waktu kerja, saya nggak perlu Kristen waktu pacaran, saya cuma perlu Kristen di gereja dan itu salah. Karena Tuhan tidak menciptakan selama 6 hari gereja, lalu setelah itu hari ke-7 dia berdiam di gereja. Enggak begitu loh. Coba saudara lihat di hari penciptaan. Adakah Tuhan mengatakan pada mulanya Allah menciptakan hypersquare C35 sampai C3, 33 sampai 37. Lalu pada hari yang ketiga Tuhan membuat lantai kedua. Pada hari yang keempat Tuhan membuat pastori. Tuhan memisahkan air untuk hamba Tuhan dengan air untuk jemaat, begitu ya. Lalu Tuhan membuat cakrawala di tengah-tengahnya atau apa, enggak ada begitu loh. Hari penciptaan itu tentang bumi, seluruh bumi. Tuhan menolak untuk dikurung di dalam sebuah komunitas namanya gereja. Tuhan ini adalah pemilik seluruh bumi. Nah, maka hidup bagi Tuhan dan mati itu bentur. Mati adalah saya pilih hidup untuk diri. Hidup adalah saya pilih hidup menjadi agennya Tuhan, menjadi wakilnya Tuhan. Saya punya tugas. Tugasku adalah pamerkan ke dunia bahwa Allah adalah pemilik seluruh bumi ini. Waktu saudara kerja, saudara ingin mengatakan itu loh dengan mengatakan bidang ini adalah milik Tuhan. Harap engkau tahu itu dan saudara akan kerja dengan cara yang lain. Kalau saudara mengatakan bidang ini adalah milik Tuhan. Kalau ditanya bidang apa? Ya semua bidang. Maka daripada kita bingung, aku nanti kerja apa ya? Panggilanku kerjakan apa? Lebih baik saudara mengatakan apapun yang bisa saya kerjakan di depan, akan saya kerjakan demi kecintaan kepada Tuhan. Bidang yang saya masuki, apapun itu, akan saya kerjakan supaya bidang itu atau orang-orang di bidang itu tahu bahwa Allah adalah pemilik bidang ini. Bagaimana lakukan itu? Ya dengan serius kerja. Jadi saudara kita mesti mempunyai arah lihat dunia ini dengan cara yang sama dengan
hari-hari penciptaan, bukan dengan hari ketika Adam memakan pohon pengetahuan, buah pengetahuan baik dan jahat. Ingat ada dua pengertian. Hari ketika engkau makan dengan hari ketika Allah mencipta. Yang mana yang saudara pilih? Hari-hari hidup saudara adalah hari-harinya Adam, makan buah dari pohon pengetahuan baik dan jahat, atau hari-hari yang mau masuk ke dalam penciptaan Tuhan, sehingga menikmati hari ketujuhnya Tuhan. Menikmati ketika Tuhan bertakhta di bumi ini. Yang mana yang kita pilih ya? Kalau mau pilih yang pertama yaitu menikmati hari-hari Tuhan, maka saudara harus hidup sesuai dengan yang Tuhan desain untuk manusia di dalam hari-hari penciptaan itu. Apa sih desain Tuhan untuk manusia? Desain Tuhan untuk manusia itu indah. Yaitu bahwa satu-satunya cara dunia lihat Tuhan adalah dengan lihat manusia. Manusia mau menunjukkan bahwa keberadaanku di bumi adalah untuk menunjukkan Allah adalah pemilik bumi. Nah itu yang dilakukan Kristus. Kristus melakukan semuanya untuk mengatakan Allah adalah Allah atas hidupnya. Yesus lahir dan kelahirannya pun sudah menandakan Allah adalah Allah atas kelahiran. Bahwa orang-orang yang lahir itu lahir di dalam ketentuan Tuhan dan di dalam panggilan Tuhan. Waktu Yesus melayani, dia mau menunjukkan bahwa seluruh realm Israel adalah miliknya Allah. Nah kalau saudara ditanya, Yesus tuh kerjanya apa sih? Apa panggilannya Yesus? Sehingga dia mengerjakan panggilan itu. Nah ini bidang yang kita sering salah ngerti ya. Umpama kalau saya tanya Grandy misalnya, boleh. Grand, menurutmu panggilannya Yesus Kristus itu apa ya? Businessman? Pengusaha apa? Percetakan? Atau apa? Saya pilih ini ya, multiple choice saja. A, pengusaha percetakan. B, musisi. C, raja. Dari tiga ini yang mana? C, oh pinter loh kamu, luar biasa. Raja, Yesus adalah raja. Itulah panggilan dia. Jadi kalau saudara bingung, Yesus itu apa ya? Oh juru selamat, kerjaannya dia mati di kayu salib. Salah loh, pekerjaan dia bukan mati di kayu salib. Pekerjaan dia bertakhta. Yesus dipanggil untuk jadi raja. Yesus diberikan posisi sebagai raja, itu panggilan dia. Saudara nggak bisa jadi raja seperti Yesus, saudara hanya bisa jadi raja di dalam Yesus. Yesus itu raja, itu panggilan dia. Maka saudara akan kaget, kok raja kayak begini? Yesus mau mengatakan justru untuk menyatakan Allah adalah berdaulat atas raja, kamu jadi raja harus kayak gini. Kamu gak bisa jalani raja dengan cara lain. Jadi raja berarti rela jadi hamba, mencuci kaki murid-muridnya. Tentu ini tindakan simbolis ya. Saudara jangan suruh saya bersihin kakimu waktu masuk gereja ini. Ada keset di bawah. Nah tapi intinya adalah Kristus mau menyatakan jadi raja tuh begini. Siapa mau jadi paling besar di antara kamu? Hendaklah dia menjadi pelayanmu. Nah ini perlu untuk dipahami ya. Saudara mau jadi kepala keluarga, jadi pelayan dulu. Bukan jadi bos. Kita pikir jadi kepala keluarga berarti jadi bos. Jadi raja berarti jadi bos. Saya ngatur, kamu taat. Itulah pemimpin. Salah. Yesus mengatakan, saya berkorban, kamu mencintai saya. Itulah pemimpin. Hei para pemimpin, sudah lakukan itu belum? Aku berkorban sehingga engkau mencintai aku, maka engkau akan taat. Itu pemimpin. Suami-suami harus lakukan itu. Bilang ke istrimu, aku kepalamu, maka aku berkorban melayanimu sampai engkau mencintai aku. Baru aku jadi pemimpin yang baik. Ini yang dikatakan di dalam Alkitab. Yesus itu raja, panggilan dia raja. Kalau dia raja, kenapa mati di kayu salib? Herannya adalah untuk mencapai kemuliaannya, tahta raja. Dia harus menjalani mati. Maka saudara Kristus menunjukkan ini loh caranya hidup bagi Allah. Yaitu menjalankan panggilan untuk memamerkan bahwa di bidang ini Allah harus bertakhta. Yesus bukan bisnismen. Yesus bukan dokter meskipun dia menyembuhkan. Yesus bukan pemusik, nggak dicatat di dalam Alkitab dia membuat lagu. Dia menyanyi cuma dicatat sekali ya. Tapi habis itu enggak. Yesus bukan musisi. Yesus sebagai manusia ya. Saya nggak bilang sebagai pribadi kedua dari Tritunggal. Pribadi kedua dari Tritunggal tentu nggak punya panggilan sebagai manusia. Tapi karena dia menjadi manusia, maka dia punya panggilan ini. Yesus adalah raja. Dan dia mau menunjukkan, kalau aku jadi raja, aku harus tunjukkan dengan cara apapun. Bahwa Allah adalah Allah atas bidang raja. Allah adalah Allah atas tiap raja, termasuk atas aku. Aku raja, maka aku harus tunduk kepada Allah sebagai Bapakku. Bagaimana tunduk? Rela mati di kayu salib. Kenapa harus mati di kayu salib? Karena dia raja atas umat berdosa yang perlu ditebus. Maka Kristus menunjukkan hidup di hadapan Allah, bukan hidup terbuang dari Allah. Dengan mengatakan saya hidup untuk menunjukkan kepada orang bahwa bidang ini adalah bidangnya Allah. Sekali lagi saudara hidup
kalau saudara mengatakan bumi ini miliknya Allah dan saudara berusaha melakukan apapun untuk menunjukkan bahwa bumi ini milik Allah. Maka saudara, pertanyaannya adalah apakah saudara mau ambil harinya Adam makan buah dari pohon pengetahuan baik dan jahat? Atau saudara mau berbagian di dalam hari-hari penciptaan dan karena itu berbagian di dalam sabatnya Tuhan? Apakah hidup keluarga saudara sudah mencerminkan, kalau kamu lihat saya, kamu akan tahu Allah bertahta atas keluarga. Waktu saudara berbisnis, bisakah saudara mengatakan, saya kerjakan ini supaya dunia tahu bahwa Allah bertahta atas bisnis. Waktu saudara jadi politisi, apakah saudara melakukan yang Kristus lakukan? Saya ingin dunia tahu bahwa bidang politik adalah bidang yang harus tunduk kepada Allah. Waktu saudara menikah, apakah saudara menunjukkan kepada dunia bahwa Allah adalah Allah yang bertahta atas pernikahan? Nah ini sesuatu yang sangat penting. Harap saudara punya eagerness untuk itu. Saya ingin dunia tahu Allah itu adalah Allah yang bertahta di bumi ini kok. Maka kalau kamu lihat aspek hidup saya, kamu akan lihat aku berjuang mati-matian untuk tunjukkan Allah adalah Allah atas bidang hidup ini. Mari lakukan itu. Betapa indahnya kalau semua orang Kristen lakukan itu. Orang Kristen hidup sebagai orang Kristen, sebagai manusia yang menyadari panggilannya di bumi ini. Sebagai panggilan untuk menyatakan Allah adalah Allah atas bumi ini. Nah itulah yang pertama, Kristus beda dengan Adam. Adam memilih untuk membentuk hari sendiri. Hari ketika dia makan buah dari pohon pengetahuan baik dan jahat. Hari ketika dia menjadi dirinya sendiri. Bagi dirinya, untuk kemuliaan dirinya. Sedangkan Kristus adalah Kristus yang mengembalikan itu kepada hari-hari penciptaan Allah. Sehingga mengharapkan hari kegenapan di dalam sabat. Dengan mengatakan, biar dunia tahu Allah adalah Allah atas bumi ini. Bagaimana dunia tahu? Dengan hidup saya. Bukan cuma perkataan, hidup. Saudara, perkataan itu bisa dikatakan dan harus, tapi bukan itu yang Tuhan mau kita lakukan sebagai manusia. Tuhan mau seluruh hidup kita adalah pameran bahwa Allah adalah Allah atas bumi ini. Mari saudara jangan bikin orang salah ngerti. Kekristenan sudah banyak bersalah dalam hal ini karena bikin orang nggak ngeh. Oh ternyata Allah masih Allah ya, saya nggak tahu loh. Karena waktu lihat hidupmu ya kayak begini. Hidupmu dan hidup dunia ini mirip kok. Kamu tidak jalankan apa yang perlu untuk memamerkan tentang siapa Allah. Lalu saudara bagaimana hidup untuk memamerkan Allah? Apakah dengan mengkhotbahkan Allah? Bukan hanya itu saudara. Banyak orang pikir memamerkan atau menyatakan Allah adalah Allah atas dunia berarti saya harus khotbah tentang Allah. Enggak harus itu. Kalau saudara enggak dipanggil untuk berkhotbah, ya enggak usah khotbah. Karena khotbah bukan tugas dari semua orang Kristen kok. Meskipun kita buka peluang untuk saudara jadi pembicara awam, tapi enggak berarti saudara harus jadi pembicara awam. Kalau saudara jadi pembicara awam yang akhirnya bikin orang makin bingung, pusing, akhirnya jadi bidat, malah lebih baik jangan. Ada orang yang kalau bicara depan umum, kita bahkan enggak tahu dia pakai bahasa apa ya, karena susunan bahasanya aneh sekali. Ya enggak apa-apa, saudara ada bidang lain untuk melayani. Ada orang mengatakan, saya enggak tahu ya, saya beban sekali ngajar. Saya ingin sekali mengajar, tapi kok belum bisa-bisa. Saudara, beban saudara harus dikonfirmasi sama yang diajar. Kalau yang diajar ditanya, menurutmu dia ada beban, ada bakat mengajar enggak? Lalu semua murid bilang, aduh please jangan dia. Nah ini perlu diperhatikan. Kadang-kadang kita perlu juga tanya sama anak-anak sekolah minggu misalnya. Kalau diajar sama Lause ini gimana? Lalu semua anak sekolah minggu itu mukanya traumatik. Kemudian kaget, oh no not him atau not her gitu ya. Saudara jangan bilang ke anak mengatakan, gak boleh. Kamu harus suka semua pembicara. Kamu harus mencintai mereka semua. Gak boleh gitu, tunduklah sama Tuhan. Saudara, aspek mentaati Tuhan dengan rendah hati mendengarkan firman Tuhan, itu penting. Tapi juga penilaian orang terhadap panggilan orang lain juga penting ya. Saudara harus dapat konfirmasi. Apa benar saya dipanggil untuk mengajar atau enggak? Jangan-jangan bukan. Nah maka saudara sekalian ketika kita dipanggil untuk memperkenalkan Tuhan, enggak tentu harus dengan mengajar. Tapi yang pasti adalah dengan menjadi mirip Allah ketika saudara hidup di dunia ini. Kalau engkau punya Allah yang berbelas kasihan, engkau pun akan berbelas kasihan. Kalau engkau punya Allah yang berlimpah dalam kemurahan, engkau pun akan berlimpah dalam kemurahan. Kalau engkau punya Allah yang adil, engkau pun akan punya kerinduan untuk adanya keadilan di dalam hidup ini. Kalau saudara punya niat yang mirip Tuhan, karena saudara mencintai Tuhan, maka saudara sedang hidup di hadapannya Tuhan. Mari biar orang melihat saudara dan mengetahui Allah seperti apa yang saudara sembah. Jika mereka melihat orang yang tidak adil, yang kejam, yang gampang iri, yang emosi, yang tidak tertahankan, yang sembarangan hidupnya, maka mereka akan mengatakan, oh seperti inilah Allahmu.
Dan itu dosa kita. Maka saudara mari belajar hidup untuk Tuhan, di buminya Tuhan, seperti Kristus sudah hidup. Menjalankan panggilannya untuk menyatakan, Allah adalah Allah atas bumi ini. Nah maka kematian adalah terusir dari Tuhan, hidup adalah hidup di hadapan Tuhan. Ini yang pertama. Lalu yang kedua, Taman Eden juga mengisahkan bahwa kematian itu adalah usaha yang akan menuju kepada mati. Ini hal kedua. Karena ini yang Tuhan katakan kepada Adam. Karena engkau sudah melakukan ini, maka dengan berpeluh engkau akan terusir dari taman ini. Dengan berpeluh engkau akan mengusahakan makananmu. Semak duri yang akan dihasilkan oleh tanah. Dan kamu akan mati, akan kembali kepada tanah. Dari tanah engkau diambil dan kepada tanah engkau akan kembali. Sebab engkau diambil dari tanah. Ini berbicara tentang usaha yang sia-sia. Mati bukan cuma tidak beroperasinya kembali bagian-bagian yang vital dari hidup kita, dari tubuh kita, bukan itu. Saudara, kitab Kejadian nggak punya perspektif medis abad 20 atau 21 waktu mencatat tentang mati. Kitab Kejadian punya perspektif mati berarti terbuang dari keindahan hidup. Nah saudara, apa indahnya hidup ya? Kalau saudara meniti karir akhirnya ujung-ujungnya mati, itu kan absurd. Maka ada cerita Yunani yang mencerminkan tentang kerja manusia, namanya cerita Sisyphus. Saudara kalau tahu Sisyphus adalah orang yang hebat, jahat sekali, tapi licik. Dia adalah raja yang kaya karena pintar tipu orang. Dia cari kesempatan dan dia tipu, dia pintar menipu. Akhirnya sudah mati pun dia hidup lagi karena dia menipu dewa kematian. Jadi dia tipu dewa kematian 2 kali, sudah pertama kali ketipu, kedua kali ketipu lagi. Dewa kematian ketipu 2 kali. Itu buruk sekali untuk catatan rekor dia sebagai dewa. Oh, kalau orang lihat dewa kematian tertipu 2 kali, matilah. Maka dewa ini memprovokasi Zeus. Zeus, Raja Sisyphus, sudah tipu saya 2 kali. Ini buruk untuk dunia dewa. Nanti kita nggak lagi dihargai. Nanti kita nggak lagi dihormati. Hukum Sisyphus supaya orang jeram menipu dewa. Maka Zeus menangkap Sisyphus, sudah 2 kali mati hidup lagi, jadi dia nggak dimatikan. Karena percuma lah, dimatikan hidup lagi terus. Akhirnya dia dikasih tugas, tugasnya dia adalah mendorong bola ke atas, tapi bola itu akan jatuh lagi. Bola itu adalah matahari. Jadi kalau sudah lihat matahari terbit, itu Sisyphus yang dorong. Maka kalau sudah lihat matahari terbit, coba hormati Sisyphus. Fus, gimana kabar? Bosen ya kerja kayak gini ya? Udah berapa ribu tahun lu kayak gini. Dorong bola yang namanya matahari sampai puncak gunung. Setelah itu, pruk jatuh lagi. Malam lagi. Besok pagi dia dorong lagi, pruk jatuh lagi. Ini namanya pekerjaan Sisyphus. Nah ini merupakan cetusan mitologi Yunani. Saudara harus tahu ya, orang Yunani itu pintar bikin cerita. Ini bukan cuma sekadar cerita dewa-dewa. Ini adalah cerita untuk pelajaran hidup. Ini seolah mengatakan, kerjaanmu kayak Sisyphus enggak? Saudara merasa kerjaan saudara kayak Sisyphus? Pagi-pagi dorong bola ke atas, sore-sore bolanya jatuh lagi. Terus kayak gitu tiap hari. Mengerjakan pekerjaan yang sia-sia sampai mati. Kasihan ya. Saudara, orang yang mati ya kayak gitu. Kerjanya sia-sia. Seringkali orang mengatakan, saya nggak sia-sia hidupnya. Hidupku penuh dengan target demi target. Omong kosong. Hidupmu mirip Sisyphus. Targetnya cuma dorong bola sampai atas gunung, habis itu jatuh lagi kok. Saudara mau pilih karir lalu kejar kayak apa sih? Saya ingat dulu waktu masih kuliah pernah diajak oleh satu orang dosen yang juga terlibat dalam model bisnis baru gitu ya. Pokoknya model bisnis baru lah, saya nggak usah detail apa ya. Ini model bisnis baru, siapa yang ikut model bisnis begini bisa kaya. Maka waktu saya diajak, dia pakai cara mengajak mahasiswa yang paling ampuh, yaitu ada makan siang gratis. Entah kenapa ya, saya heran loh, dulu mahasiswa kok gampang sekali dikasih tahu gitu. Ada makan siang gratis langsung pergi, sekarang nggak rasa itu sesuatu yang penting banget. Kalau sekarang ada jam gratis, nah saya datang gitu ya. Ini nggak ada tanda apa-apa, saudara nggak usah kasih jam. Nah maka saudara sekalian, waktu itu saya ikut pergi karena ada tawaran makan gratis. Lalu sebelum makan ada presentasi dari para pebisnis di model bisnis baru ini dengan cerita sukses mereka. Oh cerita suksesnya bagus sekali, saudara kalau dengar saudara akan tergerak. Ada satu orang mengatakan, dulu aku cuma bisa janji papa mama akan berikan mereka rumah. Wah yang ingat papa mama langsung mulai terharu. Oh papa mama, saya nggak bisa beli rumah untuk papa mama. Dulu saya janji begitu, tapi apa daya, kerjaanku kerjaan yang menghasilkan sedikit. Tiap hari kerja hasilnya cuma begini. Akhirnya bukannya belikan rumah bagi papa mama, saya malah pinjam uang dari papa mama untuk lunasi cicilan rumah saya. Memalukan bukan? Kalau sudah bilang iya, awas hati-hati ya. Tapi itu yang terjadi ya, mereka sharing seperti itu. Tapi, nah ada tapinya. Setelah saya gabung model bisnis ini,
Saya bisa punya 2 rumah, dan saya belikan 2 rumah. Satu untuk papa, satu untuk mama. Nah, saya nggak tahu apa mereka udah cerai atau gimana kok ada 2 begini. Pokoknya ini cerita sukses lah. Saya bisa belikan 2 rumah untuk orang tua, dan saya sendiri punya 2 rumah karena model bisnis ini. Lalu difoto, dia dan anak-anaknya renang, iya di kolam renang di rumahnya. Hebat ya, di rumahnya ada kolam renang. Lalu mereka menunjukkan suksesnya mereka. Lalu yang kedua mengatakan, saya dulu hidupnya penuh stres, depresi. Karena nggak bisa jalan-jalan, cuma bisa kerja terus. Kerja terus, akhirnya stres. Sudah stres, nggak ada kenikmatan hidup. Sakit di mana-mana katanya. Darah tinggi, jantung, apa segala lah. Nah, saya nggak tahu ada medical recordnya beneran atau cuma ngomong. Lalu dia mengatakan, lalu saya bergabung dengan model bisnis ini. Kerjanya cuma separuh dari kerjaan saya sebelumnya. Langsung loh, orang ada yang matanya menyalanya. Separuh? Really? 4 jam aja gitu atau berapa? Langsung banyak yang tertarik. Lalu dia tunjukkan lagi jalan-jalan, dia dan anak-anak di New Mexico, lalu di New Haven, lalu di New York, kemudian New Bandung, atau apalagi lah, segala yang new. Foto-foto, jalan-jalan. Saya bisa lakukan ini karena model bisnis ini. Lalu semua tepuk tangan. Saya sih dengar udah gak terlalu tertarik, karena saya cuma nunggu kok belum makan-makan ya. Saya dijanjikan makan siang gratis, ini sampai sekarang sharing terus. Tapi saudara itu benar-benar menarik, karena ada foto-fotonya loh, bukan cuma cerita. Ada foto real. Tapi saudara tahu ya, foto itu tidak menggambarkan realita karena dia diam. Dia menangkap satu momen tapi mengabaikan momen yang lain. Kenapa dia nggak shoot momen ketika misalnya dia berantem sama anak atau anaknya jadi melawan orang tua atau mengalami kematian orang tuanya. Aku sudah belikan rumah bagi orang tuaku tapi orang tuaku sakit lalu mati. Dia nggak shoot foto ketika orang tuanya berbaring di peti mati misalnya. Atau dia nggak shoot ketika meskipun dia sukses dalam bidang bisnis, dia gagal dalam relasi dengan istrinya mungkin. Itu nggak di-shoot. Nggak ada pameran tentang kegagalan hidup yang dimiliki oleh semua orang. Saudara, cerita sukses itu selalu membuai kita dengan sisi baik, tapi mengabaikan sisi penting. Nah ini yang problem. Saya nggak bilang bahwa menyoroti sisi baik itu salah, bukan. Tapi mengabaikan fakta penting dalam hidup itu problem besar. Dan ini yang dilakukan oleh orang-orang untuk menarik orang ke dalam model bisnis apapun, yaitu memamerkan ada keindahan kalau kamu jalani ini. Tapi semua itu bohong karena nggak pamerkan realita kok. Cuma Alkitab yang jujur menyatakan realita tapi tetap memberikan pengharapan di dalam Kristus. Nah, maka saudara sekalian, kita kerja buat apa ya? Kita hidup untuk apa? Saya beritahu satu hal, di luar Tuhan Yesus hanya ada Adam yang kerjanya kata Tuhan adalah mengatur makanannya, cari makan di tanah yang gersang, yang cuma tumbuhkan semak duri. Lalu akhirnya ada makanan dicari dengan peluh. Tapi akhirnya mati. Nah itu yang Tuhan katakan tentang Adam. Apakah kita mengalami itu? Mungkin saudara mengatakan, saya enggak Pak. Saya kerjanya enggak menghasilkan semak duri. Saya ada di tanah yang subur. Saya kerja 4 jam, dapatnya 400 juta per minggu misalnya ya. Jadi saya dapat tanah subur, saya akan beritahu enggak. Karena pekerjaan yang dikerjakan lewat Adam yang jatuh adalah pekerjaan yang tidak berkait dengan kekekalan karena berujung pada mati. Dan saudara, frustrasi manusia paling besar adalah menjalani hidup yang tidak ada guna. Saudara kalau nggak berguna, saudara akan rasa hidup itu sia-sia. Dan guna kita seringkali ditafsirkan dengan cara yang salah dengan dunia ini. Sehingga banyak orang merasa tidak berguna karena sudah diintimidasi dengan pengertian guna dari dunia ini. Saudara dianggap nggak berguna kalau penghasilannya kecil misalnya. Maka orang yang penghasilan kecil bisa sakit hati, bisa merasa diri nggak berguna. Saudara akan dianggap nggak berguna misalnya kalau nggak berhasil melakukan pencapaian ini. Tapi saudara, standar dunia itu salah. Standarnya Tuhan itu jauh lebih indah. Yaitu kamu akan berhasil dalam pekerjaanmu. Kalau pekerjaanmu adalah pekerjaan yang menantikan kesempurnaan di dalam kebangkitan. Nah ini poin penting di dalam Alkitab. Kerjamu penting kalau yang kamu kerjakan akan mendapatkan kesempurnaan di dalam kebangkitan. Apa yang saya perjuangkan, kalau saya cuma perjuangkan di dalam level hidup yang sementara ini, lalu berujung mati. Saya tidak sedang menjalani hidup. Saudara, manusia harus kerja, itu jelas ya. Dan manusia bisa kerja di dalam versi Adam, mati, atau versi Kristus. Kristus juga kerja. Dia mengatakan, Bapakku bekerja sampai sekarang, maka aku pun juga bekerja. Kerjanya Kristus adalah kerja yang akan dikonfirmasi lewat kebangkitan. Kapan Yesus bertahta? Setelah mati. Di Mazmur 2 sudah dikatakan Tuhan sendiri melantik dia di gunungnya yang kudus. Engkau adalah anakku, anakku engkau. Engkau telah kuperanakan pada hari ini. Ada hari lagi di situ. Hari apa ini? Tentu ini adalah hari tahtanya Tuhan. Tuhan bertahta, ini adalah hari Sabat.
Kapan Tuhan bertahta? Hari Sabat. Kapan Kristus bertahta? Hari Sabat. Maka saudara, Kristus bertahta setelah dia mati di atas kayu salib. Itu sebabnya dia mati di hari Jumat. Kalau saudara hitung ini indah sekali ya, Jumat dia mati, lalu Sabat beres semua. Kemudian hari Minggu adalah the first new day. Itu semua teratur ya. Hari Jumat dia mati, hari Sabtu adalah hari perhentian, hari Sabat, hari bertahta, dan hari Minggu adalah the new day. Nah ini namanya 3 hari ya. Hari kematian, hari bertahta, dan hari baru. Itu cara hitung harinya, bukan Jumat sore mati, Sabtu, Minggu pagi udah bangkit. Berarti 1-2 hari setengah ya, atau berapa? 1 hari lebih loh Yesus mati. Nggak sampai 2, apalagi 3. Nah banyak orang tanya ini ke orang Kristen nggak bisa jawab. Katanya Yesus 3 hari 3 malam. Iya. Coba hitung. Jumat, 1 hari? Enggak lah, Jumat sudah sore kok. Lalu habis itu Sabtu, cuma Sabtu yang 1 hari. Jumat nggak 1 hari, Minggu nggak 1 hari. Bikin kita bingung ya, kenapa sih Yesus nggak matinya agak lamaan hari Minggu, bangkitnya sore gitu? Supaya hitungannya agak lumayan. Kapan dia bangkit sore? Kenapa Yesus harus bangkit pagi? Karena hari itu adalah hari baru. Kalau hari baru kok bangkitnya sore, nggak nyambung. Itu hari baru, dia bangkitnya harus pagi-pagi sekali. Nah pagi-pagi sekali murid-murid datang, dia sudah bangkit. Karena ini adalah the new day. Jadi adalah hari final, hari Sabat, dan hari baru. Itu 3 hari. Nah sayangnya kita nggak ngerti bahasa Alkitab, maka kita bahas pakai bahasa 24 jam versi kita. 3 hari 3 malam, dan kita salah menjelaskan ke orang. Nah maka saudara sekalian, Kristus mati, baru dia bertahta. Dia nggak bertahta waktu dia mati. Setelah dia mati, baru dia mulai bertahta. Nah tapi saudara jangan bilang, oh berarti Yesus mati langsung bertahta. Bukan, Sabatnya itu loh. Sabat itu simbol untuk tahta Kristus. Dan Minggu adalah simbol untuk hari yang baru. Ini hari simbolik. Jumat adalah hari kematian, Sabtu adalah hari simbol untuk tahta. Dan Minggu adalah hari simbol untuk hari yang baru. Nah maka saudara sekalian, Kristus menjalankan pekerjaannya sampai mati, dan kesempurnaan dari pekerjaannya dia peroleh di dalam kebangkitan. Nah kalau kita kerja dan berharap kesempurnaan pekerjaan kita ada pada kebangkitan, maka kita adalah orang yang kerja mirip Kristus, bukan mirip Adam. Kalau saudara kerja mirip Adam, saudara mati, saudara nggak menikmati hidup. Saudara cuma menikmati nikmat palsu. Oh aku bisa jalan-jalan, oh bisa punya rumah, oh bisa punya mobil. Duh, siapa yang bisa menikmati hidup cara begitu ya? Kalau saudara do something, saudara melakukan sesuatu, lalu yang saudara kerjakan berefek, itu memberi kenikmatan lebih dari apapun. Saudara, ada seorang petinju namanya Tyson Fury. Waktu dia lahir, Mike Tyson juara dunia. Atau mempertahankan juara dunia, maka papanya namain anaknya Tyson. Anaknya waktu itu lahir kecil, prematur, tapi sekarang tingginya 2 meter 5 cm kalau saya nggak salah. Jadi ya anak yang lahir kecil nggak tentu kecil terus ya. Bisa jadi kayak Tyson Fury, jadi raksasa. Dia petinju kelas berat. Dan waktu itu dia ingin sekali untuk menjadi juara dunia. Waktu itu yang juara dunia adalah petinju dari Rusia. Nah, sekarang saya lupa namanya. Siapa? Iya, Vladimir Klitschko. Oh, kita bisa ngobrol-ngobrol lebih panjang. Waktu itu Klitschko yang jadi juara dunia, lalu tujuannya Fury cuma satu. Aku ingin kalahkan dia. Saya mesti dapat juara dunia. Lalu akhirnya mereka tanding, dan ya mereka berdua adalah petinju yang hebat. Maksudnya petinju hebat itu bukan cuma gebuk-gebuk bikin lawan kalah, tapi punya strategi tinju yang baik. Lalu Tyson Fury menang. Akhirnya dia mengatakan, saya sudah juara dunia, saya sudah di puncak hidup saya. Lalu dia depresi. Ini menggelikan ya. Kenapa kamu depresi? Dia bilang, saya nggak tahu mau kejar apa lagi. Ternyata juara dunia gini doang. Maka dia beli Ferrari, lalu dia ngebut, dia bilang mau tabrakkan dirinya ke sebuah jembatan. Dia mau mati aja. Lalu orang heran, lo kenapa kamu mau mati? Dia bilang, saya tahu jelas kenapa saya mau mati aja. Kenapa? Sudah nggak ada lagi yang mau dikejar. Ternyata juara dunia gini doang. Nah ini loh pencapaian real. Nah ini fotonya nggak ditampilkan di model bisnis baru itu ya. Inilah model bisnis baru. Depresi, karena udah kaya pun ternyata kosong hidupnya. Nggak ada pameran itu, nanti kita pulang. Atau makan siang baru pulang gitu kan. Nah maka saudara sekalian, ini nggak diceritakan. Nggak diceritakan bahwa pekerjaan yang dicapai dengan versi Adam, itu hanya berujung pada kelelahan dan akhirnya mati. Untuk apa? Tapi kalau saudara mengatakan, saya punya ambisi lebih besar dari cuma sekadar juara dunia. Saya punya ambisi supaya apa yang saya kerjakan memperbaiki manusia secara umum. Maka saudara akan menyadari yang saudara perjuangkan akan menjadi genap pada kebangkitan. Ini contoh simpel ya, ada banyak contoh, saya nggak mungkin pakai contoh semua pekerjaan ya. Tapi misalnya, umpama saudara seorang dokter. Apa sih yang saudara kerjakan? Saudara sembuhkan orang, tapi orang itu kan mati lagi. Maka kalau ditanya, apa yang kamu kerjakan sebagai dokter? Ya saudara akan mengatakan mengobati fisik manusia. Kenapa mengobati? Supaya manusia bisa menikmati hidup di dalam tubuh yang sehat.
Kapan itu akan terpenuhi? Saudara akan jawab, karena saudara Kristen, pada hari kebangkitan tubuh. Pada waktu itu perjuangan saya sempurna. Apa yang saya ingin lakukan, Tuhan sempurnakan. Maka saudara menjadi seorang yang bekerja itu harus punya view seperti itu. Saya ingat dulu teman-teman saya sering hina saya karena mama saya dokter. Karena dikatakan dokter itu cari untung dari sakitnya orang. Papa saya tentara, maka teman-teman hina saya lagi. Papamu tembak orang supaya mamamu ada kerjaan balut orang yang ditembak. Jadi supaya mamamu ada kerjaan, papamu tembak-tembakin orang, jangan sampai mati lah, nanti nggak ada gunanya. Tembak kakinya lalu mama obatin, tembak lagi tangannya mama obatin. Ya saya diledekin gitu, akhirnya saya ngadu ke mama. Ini masih SD di Bandung ini loh ya. Orang Bandung tuh kejam-kejam, membuli orang. Nah maka saya datang ke mama, saya bilang, "Ma, bener nggak dokter itu berharap orang sakit?" Mama saya bilang, "Ya enggak dong." Loh, tapi teman-teman bilang kalau nggak ada orang sakit, mama nggak dapat uang. Jadi mama berharap orang sakit supaya mama dapat uang. Lalu mama saya menjelaskan pengertian tentang panggilan dokter. Itu penjelasan mungkin cuma 1 kali dia berikan, tapi saya ingat terus. Dia bilang gini ya, mama mau orang sehat, makanya mama jadi dokter. Untuk obati orang-orang yang nggak sehat semampu saya. Nah kalau nggak ada lagi orang sakit, tugas saya selesai, saya udah boleh mati. Wah baru saya ngerti, oh gitu ya, panggilan tuh gitu. Panggilan tuh bukan saya kerja untuk dapat uang. Panggilan itu berarti saya kerja sampai yang saya kerjakan tuntas, saya sudah boleh selesai. Jadi mama saya bilang gitu, saya sudah boleh mati kalau nggak ada lagi orang sakit. Loh saya tambah ngeri waktu itu, kalau gitu saya yang berharap jangan ada yang sehat itu ya. Nanti kalau semua orang sehat, mamaku mati dong. Tapi maksud mama saya, ya sekarang saya ngerti dengan jelas, dulu saya masih belum ngerti. Maksud dia adalah tugasku bikin orang sehat, bukan mengharap orang sakit. Loh kalau semua orang sudah sehat bagaimana? Selesai, pekerjaanku beres. Mungkin beres? Enggak mungkin. Sebelum kebangkitan, enggak akan mungkin manusia punya kesempurnaan fisik yang enggak perlu lagi diperbaiki. Saudara akan terus menemukan kelemahan demi kelemahan yang perlu mendapatkan pelayanan dari seorang dokter pasti di dalam hidup saudara. Sampai nanti kebangkitan tubuh. Waktu itu dokter sudah bisa duduk tenang dan mengatakan, akhirnya yang aku idam-idamkan terjadi, semua orang sehat. Itu dokter nggak akan stres pada waktu itu. Nah saudara sama, saudara bikin bisnis juga sama. Saudara melakukan bisnis itu karena apa ya? Untuk dapat uang? Bukan. Saudara berbisnis salah satunya adalah untuk membuat bakat orang ada tempat untuk disalurkan. Saudara berikan platform untuk mereka salurkan bakat. Saudara bisnis kain, kenapa bisnis kain? Supaya orang yang punya keahlian untuk bikin kain ada tempat. Saudara bisnis mobil, kenapa? Supaya orang yang ahli di dalam bidang mobil ada tempat. Saudara bisnis sepatu, kenapa? Supaya orang-orang yang ahli di dalam bidang itu punya tempat. Maka saudara berbisnis itu bukan saya akan tindas orang, pakai tenaga mereka untuk keuntunganku, bukan. Tapi saya memberikan tempat untuk orang jalankan bakatnya. Dan saya jalankan bakat saya, yaitu memutarkan modal, memutarkan keuangan, memperhatikan keadilan, menghidupkan orang boleh kerja dengan bidang mereka dan mendapatkan penghidupan. Dan saya boleh mendapatkan kestabilan di dalam usaha ini. Tapi saudara apakah itu akan stabil? Enggak. Di dalam goncangan keuangan mungkin, atau di dalam kesalahan strategi, atau di dalam kekacauan dari orang-orang yang suka menipu, dan lain-lain bikin kita nggak bisa melihat bisnis itu menjadi sempurna. Tapi saudara di kebangkitan saudara akan melihat Allah adalah bisnismen yang sejati. Platformnya adalah bumi yang baru. Semua orang akan dimaksimalkan bakatnya di dalam pengaturan Tuhan. Maka orang yang jalankan bisnis akan mengatakan, saya akan lihat model bisnis yang sempurna nanti pada waktu kebangkitan. Demikian ketika saudara melakukan apapun untuk memberkati hidup manusia. Pada akhirnya saudara mengatakan, yang saya kerjakan tidak pernah mencapai kesempurnaan. Tapi saudara ingin yang saudara kerjakan mencapai kesempurnaan. Maka keinginan saudara akan dipuaskan di dalam kebangkitan. Lain dengan Adam, Adam ngapain? Kerja mati-matian, cari makan supaya bertahan hidup. Sampai kapan? Sampai mati. Terus apa gunanya dong? Kerja untuk hidup sampai mati. Aneh ya. Tapi kalau di dalam Kristus, kerja untuk menjadi berkat sampai mati supaya bisa lihat kebangkitan yang menyempurnakan apa yang saya kerjakan. Termasuk saya. Kenapa Pak Jimmy khotbah? Emang orang langsung jadi suci karena Bapak khotbah? Iya enggak ya? Saya enggak tahu. Enggak juga ya? Enggak. Terus Bapak stres enggak? Enggak. Kenapa enggak stres? Karena saya tahu pada waktu kebangkitan apa yang saya perjuangkan itu disempurnakan sama Tuhan. Nah, maka kita janjian ya, kalau nanti sudah mau mati, kita akan ngomong kalimat-kalimat begini. Saya sudah mau mati, puji Tuhan, karena sebentar lagi saya akan melihat kebangkitan dan melihat pekerjaan Tuhan disempurnakan. Nah itu kalimat terakhir, janjian ya. Gak tahu siapa yang duluan. Tapi pokoknya kalau saudara sudah di saat terakhir, saudara mengucapkan kalimat itu deh.
Kasihan ya, misalnya umpama saya yang sudah di saat terakhir lalu saudara kunjungi, Pak Jimmy, aduh Pak Jimmy sudah bentar lagi ya Pak ya. Iya, Bapak ada pesan terakhir? Ada, aku bersuka cita. Loh kenapa bersuka cita Pak? Karena sebentar lagi aku akan melihat pekerjaanku yang sampai sekarang kelihatan belum ada hasil. Di dalam kebangkitan, saya lihat yang sempurna. Nah ini yang saudara juga harus kerjakan. Maka Kristus mengerjakan pekerjaan Allah dan dia menikmatinya pada waktu kebangkitan. Saudara mengerjakan pekerjaan Allah di dalam setiap bidang. Karena saudara tadi sudah mengatakan, seluruh bumi milik Tuhan, setiap bidang pun milik Tuhan. Saudara kerjakan semua bidang itu dengan berharap, pada akhirnya aku akan bangkit dan menikmati Tuhan menyempurnakan yang aku usahakan. Pada saat itu saudara sadar, saudara selama ini sedang hidup. Waktu saudara sadar yang saudara kerjakan akan disempurnakan pada kebangkitan, saudara sadar saudara sedang jalani hidup, saudara bukan jalani kematian. Ini hal yang kedua. Hal yang terakhir, di dalam kitab Kejadian, kematian juga disimbolkan atau dicerminkan melalui kekacauan relasi. Relasi kacau. Adam tidak tahan kalau ada Hawa, tapi juga nggak bisa tanpa Hawa. Ini membingungkan ya. Dan ini relasi kita juga kan, kita sulit dengan adanya orang lain, tapi kita juga sulit kalau nggak ada orang lain. Ada satu jemaat yang mengatakan, puji Tuhan ya bisa ada kebaktian fisik lagi. Nah saya kenal jemaat ini, dia sangat nggak cocok sama satu jemaat lagi. Saya nggak usah sebut siapa ya, saudara tahu dirimu siapa gitu ya. Dia sangat nggak cocok sama satu orang ini. Lalu dia bilang, wah puji Tuhan ya Pak, sudah ada kebaktian fisik lagi. Lalu saya bercandain dia, tapi nanti ketemu si ini loh. Lalu dia bilang, iyalah udah kangen. Lalu saya kaget, kamu kangen sama orang ini, yang benar. Karena mereka ini kayak kucing dan tikus. Nggak terlalu tepat ya, ada kucing dan tikus yang baik kan loh relasinya. Ini mereka ini seperti minyak dan air mungkin lebih cocok. Berantem terus, nggak suka. Tiap kali curhat pasti tentang si itu. Saya nggak suka sama si ini kan, kok Bapak tahu Bapak bagaikan nabi? Bukan. Orang bodoh pun akan ngerti kok itu ya, kamu tiap kali ngomong begitu. Jadi dia bilang, iyalah bolehlah, saya juga udah rindu ketemu dia. Bahkan dia, saya tanya, iya. Tapi yang gak lama sih, mungkin ketemu berapa lama berantem lalu pengen jauh lagi. Jadi ya ini kesulitannya kan, saudara gak bisa hidup dengan orang, tapi juga gak bisa hidup tanpa orang. Jangan-jangan pernikahan pun kayak gini ya. Aku gak bisa hidup kalau ada si suamiku itu. Tapi kalau gak ada dia juga gak hidup. Jadi gimana dong? Ya nggak tahu lah, ini kegalauan sejati gitu ya. Saya senang kalau saya benci kalau ada dia, tapi juga saya benci kalau nggak ada dia. Nah, saudara, relasi manusia seperti itu, dan yang lebih parah akhirnya akan berujung pada gangguan terhadap kehadiran sesama. Lalu muncul konflik, muncul perang, muncul saling membunuh malah. Kenapa Kain bunuh Habel? Karena kematian. Loh, bukannya mereka hidup dalam kematian, maka mereka membenci. Paling tidak Kain membunuh Habel. Kenapa Kain benci Habel? Saudara, di dalam kitab Kejadian, tafsiran yang diberikan adalah tafsiran yang berguna untuk Israel. Untuk orang benar. Tafsirannya adalah orang fasik selalu benci orang benar. Apa yang menandakan seseorang fasik? Yang menandakan seseorang fasik adalah dia tidak mampu mengalahkan kebenciannya. Kenapa Kain disebut jahat? Karena dia nggak sanggup kalahkan kebenciannya. Saudara, kalau nggak sanggup kalahkan kebencian saudara, berarti saudara orang fasik loh. Nah ini gambarannya, jadi saudara, kitab Kejadian tidak terlalu, ini Pak Jetro sudah bahas di NRITC sebenarnya, tidak terlalu membahas tentang detail yang penting. Kenapa Kain bunuh Habel? Jawabannya adalah karena Kain benci Habel. Kenapa Kain benci Habel? Karena persembahan Habel diterima, persembahan Kain enggak. Dia merasa Habel adalah gangguan. Kenapa kamu diterima, saya enggak? Kenapa persembahan Habel diterima, persembahan Kain enggak? Enggak ditulis. Bukan itu isunya. Ini bukan masalah kasih persembahan harus kayak apa. Karena Alkitab enggak kasih tahu persembahannya harus kayak apa. Kalau saudara lihat di dalam kitab suci, persembahan yang dipakai untuk Kain dan Habel, dua-duanya ada di imamat. Di imamat ada perintah untuk mempersembahkan kambing, ada perintah untuk mempersembahkan hasil ladang, dua-dua ada. Jadi kalau saudara bilang, Kain mempersembahkan yang tidak berdarah, maka Tuhan tolak. Berarti saudara nggak ngerti imamat. Itu problemnya, kita tafsirkan secara Injili dan itu baik, Injil itu baik. Tapi kalau kita misinterpret the Bible, kita salah ngerti Alkitab. Karena kita nggak ngerti bahasa Alkitab, ya kita akhirnya gagal mendapatkan pesan Alkitab. Saudara, Kain tidak ditolak persembahannya karena alasan yang jelas. Tuhan nggak kasih tahu kenapa kok. Dan kalau kita bilang, habisnya dia cuma kasih sebagian dari hasil ladang. Loh itu yang Tuhan perintahkan di imamat. Bawalah sebagian dari hasil ladangmu. Sebagian, nggak harus total juga. Saudara bayangkan, bawa total makan apa dong? Saudara kasih persembahan ke gereja total enggak? Begitu nanti scan QR code langsung saldo tersisa 0 gitu. Ada yang begitu biasa? Enggak kan? Jadi jangan salahkan Kain kalau enggak gitu dong. Bukan itu isunya. Lalu kenapa Tuhan tolak? Enggak tahu, Alkitab enggak bilang. Alkitab sengaja enggak beritahu supaya saudara fokus ke hal yang Alkitab mau kasih tahu. Tapi kita terbalik, kita cari tahu yang Alkitab enggak kasih tahu,
Akhirnya kita nggak fokus ke berita yang Alkitab mau beritakan. Ini kayak saudara dengar khotbah, lalu setelah dengar khotbah, saudara cuma mempermasalahkan rambut saya yang berantakan. Ada yang gitu ya. Pak Jimmy itu rambutnya itu nggak bisa pakai gel apa? Cuma ke atas dikit. Aduh udahlah, dengerin khotbahnya aja. Nah sama ya, kita terlalu kacau dengan bertanya, kenapa Kain ditolak, Habel diterima? Ayo kenapa? Lalu kita spekulasi dan interpretasi sesuatu yang kitab Kejadian nggak pernah kasih tahu. Mirip dengan ini ya, mirip dengan duri dalam dagingnya Paulus. Duri dalam daging itu apa? Paulus nggak mau kasih tahu, tapi kita cari tahu. Nanti Paulus bilang, lu rese amat sih, kepo banget lo, gitu ya. Tafsiran Alkitab, interpret the Bible, not kepoin the Bible. Nah saudara jangan kepoin Kain dan Habel dalam hal yang Alkitab nggak mau kasih tahu. Alkitab mau kasih tahu satu hal, Kain benci Habel dan dia jahat. Ini ditafsirkan di Perjanjian Baru ya. Kenapa Kain membunuh Habel? Karena dia jahat. Kenapa dia jahat? Dia nggak mampu kalahkan kebenciannya. Saudara benci orang, saudara mati loh. Bukan orang yang saudara bunuh yang mati, saudara yang mati. Kain itu fasik dan dia mati. Bukan karena dia dibunuh baru dia mati, bukan. Dia membunuh, dia mati. Maka saudara ketika Kain mengatakan, aduh jangan suruh aku dong pergi, nanti aku dibunuh oleh orang lain. Tuhan kasih tanda. Tuhan kasih tanda apa? Tuhan mau kasih tahu, kamu gak dibunuh pun sekarang kamu udah mati. You're not alive, kamu gak sedang hidup kok. Gak usah takut dibunuh lah, kamu sekarang lagi gak hidup. Nah maka saudara sekalian, Alkitab sedang menyatakan, karena manusia jatuh dalam dosa, manusia nggak ngerti apa itu komunitas. Dan karena itu manusia mati. Manusia mati karena sibuk melihat dirinya, lalu bawa dirinya ke komunitas, akhirnya rusak semua. Tapi saudara itu di dalam Adam, di dalam Kristus lain. Di dalam Kristus, Kristus memberi diri bagi yang lain. Dia membentuk komunitas yang saling mencintai. Kristus membentuk komunitas yang dikacaukan oleh Adam. Nah inilah hidup dalam komunitas, hidup di dalam kasih. Hidup di dalam kerelaan untuk menjadi berkat bagi yang lain. Hidup di dalam kerelaan untuk membagi kasih bagi yang lain. Maka saudara 3 hal ini sangat penting ya. Apa itu mati? Mati itu terbuang dari Allah. Tidak menyadari bahwa bumi ini milik Allah. Apa itu mati? Mati itu berarti saudara kerja tapi akhirnya mati. Saudara nggak kerja untuk sesuatu yang akan saudara harapkan. Di dalam pemulihan yang Allah siapkan. Apa itu mati? Mati berarti saudara terbuang dari sesama. Nggak bisa menikmati hidup di dalam kasih dengan sesama. Tapi di dalam Kristus, kita kembali dibawa ke hadapan Tuhan. Menikmati Tuhan sebagai Allah atas dunia ini. Di dalam Kristus kita dibawa kepada pekerjaan yang tidak akan sia-sia karena ada kebangkitan. Di dalam Kristus kita dibawa dalam satu komunitas yang mengasihi di dalam gerejanya. Kiranya Tuhan memberkati kita, memampukan kita memahami keunikan berita Alkitab yang mengisahkan perbedaan di dalam Adam dan di dalam Kristus. Mari kita berdoa. Bapa di surga, kami menyerahkan hidup kami ke dalam tangan Tuhan. Berikanlah kami hidup ya Tuhan. Hidup di hadapan Tuhan. Hidup untuk mengerjakan hal yang tidak sia-sia. Hidup untuk pamerkan kepada dunia bahwa Allah adalah Allah atas seluruh bumi. Hidup dengan kasih. Hidup dengan menikmati persekutuan di dalam Tuhan dan dengan sesama. Tolong kami Tuhan, sebab kami yang tadinya mati ingin sekali menikmati hidup di dalam Tuhan. Berkati kami ya Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin.